Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nashifa dari kelas 1A Manajemen Aset. Di sini saya akan memberikan informasi terkait apa itu manajemen aset dan aset yang saya minati. Mungkin manajemen aset masih terdengar asing di kuping masyarakat, tapi saya ingin mengajak masyarakat untuk mengetahui apa sih manajemen aset itu. Manajemen aset, atau kita bisa jelaskan dulu kata manajemennya itu. Kata manajemen itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Nah, lalu kata aset itu apa sebenarnya? Seperti yang kita ketahui, aset itu sebuah barang atau sebuah bangunan ataupun sebuah kendaraan. Aset bisa dibilang berupa kekayaan yang dimiliki individu atau kelompok. Nah, lalu, apa sih definisi manajemen aset? Banyak para ahli yang menyimpulkan definisi manajemen aset. Kini yang saya akan paparkan yaitu oleh Bapak Gima Sugiyama tahun 2021, manajemen aset adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset. Mendapatkan, mengadakan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan, atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Setelah apa yang saya paparkan tentang pengertian dan definisi, tentu saja manajemen aset memiliki tujuan. Tujuan manajemen aset menurut Bapak Gima Sugiyama tahun 2021 secara umum untuk pengembalian keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi sepanjang umurnya. Nah, kini masuk ke materi jenis aset. Jenis aset itu ada dua, ada aset berdasarkan wujudnya dan aset yang tidak berdasarkan wujudnya. Contoh aset berdasarkan wujudnya yaitu seperti aset yang saya minati, yaitu adalah bangunan Lembang Park Zoo. Lalu ada juga infrastruktur jalan raya, kendaraan, dan lain-lain. Nah, untuk aset yang tidak berdasarkan wujudnya, seperti hak cipta copyright atas sebuah karya, lalu ada hak merek dagang, ada nama baik, ada hak paten, dan juga ada hak atau usaha waralaba. Nah, lalu ada aset komersial dan komersial. Itu tuh apa perbedaannya? Aset komersial itu aset yang menguntungkan atau yang mendapatkan laba. Contohnya seperti hotel, mall, dan supermarket. Lalu aset non komersial itu seperti apa? Contohnya itu seperti rumah sakit, jalan raya, dan taman, karena aset non-komersial itu tujuannya adalah pelayanan untuk publik. Lalu di sini saya akan memaparkan siklus aset. Yang pertama itu ada perencanaan kebutuhan aset. Lalu yang kedua itu ada pengadaan aset, yang ketiga itu ada pemenuhan aset, yang keempat ada aspek legal aset, yang kelima ada inventarisasi aset, yang keenam adalah penilaian aset, dan yang ketujuh ada pengoperasian aset, dan yang kedelapan ada pemeliharaan aset. Nah, pemeliharaan aset ini dibagi dua, teman-teman. Yang pertama itu ada pembaharuan aset atau penghapusan. Lalu penghapusan pun dibagi dua. Penghapusan itu ada pengalihan aset. Pengalihan aset itu berupa apa aja? Penjualan, modal, ataupun dihibahkan. Lalu yang terakhir itu ada dimusnahkannya aset. Nah, adapun fungsi-fungsi manajemen aset menurut Bapak Gima Sugiyama tahun 2017. Yang pertama itu merencanakan kebutuhan aset, mengadakan aset, mengaudit dan melengkapi aspek legal aset, menginventarisasi aset, menilai aset, mengoperasikan aset, memelihara aset, menghapuskan aset, dan mengalihkan atau memusnahkan aset. Nah, mungkin sekarang yang ditunggu-tunggu yaitu vlog tentang aset yang saya minati, yaitu ada di Lembang Park and Zoo. Silahkan menikmati vlog saya. Balik lagi sama aku, dan ini adalah vlog aku di Lembang Park and Zoo. Ini salah satu aset yang aku minatin. Bisa kita sebut itu real estate. Kenapa real estate? Karena salah satu bangunan yang menempel pada tanah dan hakikatnya itu tidak bisa dipindah-pindahkan. Nah, ada informasi juga, Lembang Park and Zoo itu berada di atas tanah sekitar 25 hektar. Nah, di sini juga kita bisa berinteraksi sama hewan secara langsung, entah itu mengasih makan atau menunggangin kuda sekalipun. Untuk ngasih makan itu ada biaya tambahan ya. Karena untuk tiket masuknya sendiri itu ada di weekday seharga 50.000 dan di weekend itu ada 70.000.
Nah, di sini kita masuk ke menonton pertunjukan satwa. Itu kalian bakal disuguhin sama kabaret-kabaret yang keren banget. Nanti bakal ada pertunjukan dari burung, ini ada pertunjukan dari anjing, ada bebek dan sebagainya. Cuman gak aku rekam semua, aku cuman rekam beberapa. Dan ini tuh atraksi si anjingnya gitu. Dan itu tuh ngambil dari cerita rakyat gitu. Jadi bakal mengingatkan kita buat selalu jaga itu lingkungan, hutan maupun apapun, jangan menyakiti hewan, apalagi ngebunuh. Nah ini tuh burung yang diterbangin. Nah terus masih banyak banget sih kegiatannya tuh, banyak banget. Dan itu tuh berlangsung selama 1 jam. Nah ini tuh gak kalah keren banget guys. Ini tuh kita bakal nonton pertunjukan gajah. Namanya aja udah jelas, Kampung Gajah Lembang Park and Zoo. Nah, di sini tuh kita bakal dikasih tahu gajah tuh bisa apa aja sih. Nah, ini juga dipandu sama 1 orang MC dan 2 pengawas. Ini gajah tuh ternyata bisa senyum. Dia bisa senyum sama dia tuh bisa ngangkat kaki, cuman gak aku video. Nah, yang ini tuh namanya gajah duduk. Dia bisa duduk sambil bawa si pawangnya. Lalu dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pawangnya. Keren banget kan, padahal bobot dia gede. Nah, perjalanan kita tuh gak sampai di Kampung Gajah itu aja. Kita masih nge-explore semuanya, karena Lembang Park and Zoo itu emang segede itu guys. Nah, ini tuh sekarang kita lagi lihat angsa. Bener-bener itu kawasan yang ada air-airnya gitu. Kayak ada ikan, angsa putih, angsa hitam, dan macem-macem lah. Dan ini juga namanya burung pelikan. Nah guys, disitu teteh aku sama anaknya alias keponakan aku, dia ngasih makan ikan. Tentunya bayar ya, beli makanannya nggak boleh sembarangan. Dan ini ada flamingo, tapi flamingonya lemes karena panas kan di sana, panas banget, itu udah siang. Nah sekarang kita lanjut ke Taman Bersafari Satwa. Nanti kita naik mobil buat lihat hewan liar di sana. Itu udah ada burung unta yang standby menyambut kita dengan panasnya terik matahari di sana. Terus ada keledai, ada rusa, terus ada cheetah, ada harimau, ada singa dan lain-lainnya. Nah, ini ada hippo. Hippo pun capek, dia akhirnya tidur aja deh, capek banget nih. Ini ada keledai lagi makan, asik banget berduaan ya. Terus kita lihat ada rusa kecil, dia rusa baby, dia masih baby, dia lagi cari makan kayaknya itu. Ini ada juga cheetah santai banget ya. Nih masuk ke lion alias singa, dia juga lagi tidur. Oke, udah habis itu kita ke parkiran, kita naik odong-odong dulu sebelum ke parkiran. Udah gitu kita makan karena kita udah capek ya dari pagi, itu kita beres jam 3. Mungkin segitu aja. Semoga apa yang aku sampaikan bisa diterima dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya. Oke, mungkin pertama-tama aku berterima kasih dulu kepada yang udah nonton, yang udah menyaksikan video aku dan menyimak video aku. Dan aku minta maaf juga bila mana ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan, atau kekurangan materi dari aku. Semoga itu kedepannya bisa jadi pelajaran aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.